Have you ever felt unsatisfied, let down, even empty after you got what you thought would make you happy? You are not alone. This puzzling feeling has been known to strike the most accomplished and wealthy people, as well as the less accomplished and less wealthy. In fact, King Solomon had it all: a kingdom, untold wealth, profound wisdom and knowledge. Yet after pondering his life, he said that there was nothing new under the sun. Everything was vanity. It is as if something compels us to find the elusive missing piece. We may pursue a successful career, meaningful relationships, material possessions, or even fun and entertainment. But nothing cures that mysterious, empty feeling way down inside. Why do we feel this way? The Bible shows us that God created man with 3 parts. 1 Thessalonians 5:23 says, "May your spirit and soul and body be preserved complete." It is clear that we are not just a physical body made up of atoms. We also have a soul to think, feel, and choose. Yet hidden deep inside of us is a 3rd part, our spirit. This God-designed 3rd part has a specific capability. Our spirit can contact, receive, and experience God. Blaise Pascal, the famous French scientist and mathematician, said that within mankind is a God-shaped vacuum. Only God can fit into this vacuum. As long as our spirit is empty, without God, we cannot obtain true satisfaction. Only He can answer the longing of our 3rd part. When God gets into our spirit, He fills its aching emptiness with Himself as our real enjoyment, wealth, and meaning. We are finally and lastingly satisfied with the eternal and divine life of God. God took some monumental steps so that He could enter our spirit. He became a man named Jesus Christ. Jesus lived a perfect human life on the earth, died to take away our sins, was buried, and then rose from the dead. When He resurrected, He became a life-giving spirit and can now enter our human spirit. He is waiting for you to open to Him. Just turn your heart to God and pray this simple prayer. Lord Jesus, I believe in You. I confess that I am a sinner. Forgive me of all my sins. I open to You. Come into my spirit and fill me with Yourself. Lord Jesus, I receive You. Thank You, Lord. Oke, jadi video singkat yang sangat bermakna ya. Moga kita boleh sama seperti tadi yang Blaise Pascal bilang ya. Hanya ada diri Tuhan yang bisa memuaskan kita, memenuhi apa adanya kita. Oke. Sebelum kita baca lagi, aku mau ajak kita ada satu video lagi sebentar ya. Oke, ini ada juga bagaimana supaya kita bisa mengalami namanya kemerdekaan ya. Ini mungkin aku saya tampilkan lagi ya videonya ya. Oke, sebentar. Oke. Halo Steven, selamat malam, puji Tuhan. Bergabung ya. Oke. Oke, sebentar. Aku share screen lagi ya. Setelah itu kita mulai ya. Oke, wait. Sebagai orang Kristen yang telah diselamatkan, apakah pengenalan kita terhadap Roh Kudus hanya terbatas sebagai kekuatan saja? Apakah kita mengenalnya sebagai pribadi yang sedang berkarya di dalam kita? Pengenalan Roh Kudus yang tepat akan mempengaruhi sampai taraf bagaimana pengalaman kita akan diri Allah. Mari kita melihat 4 butir pengenalan terhadap Roh Kudus yang sangat penting. Pertama, Roh Kudus ialah Allah Tritunggal yang datang dan tinggal di dalam kita. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 16-17 Tuhan Yesus berkata, "Dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain,
supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat 20 berkata, dan aku di dalam kamu. Ini menunjukkan bahwa Roh Kudus adalah Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Putra, dan Roh yang diam di dalam kita dan menyertai kita selama-lamanya. Saat kita mengasihi Tuhan dan menuruti firman-Nya, Bapa, Putra, dan Roh akan datang dan tinggal di dalam kita. Yang kedua, Roh Kudus bekerja saat kita percaya. Roh Kudus bersaksi tentang diri Kristus kepada kita dan menginsafkan kita atas dosa-dosa kita, sehingga kita dapat bertobat dan percaya kepada Kristus. Kemudian Roh Kudus melahirkan kita kembali di dalam Roh untuk mendapatkan hidup kekal Allah dan menjadi anak Allah. Ketiga, Roh Kudus sedang beroperasi di dalam kehidupan kita. Roh Kudus memperbarui kita dan tinggal di dalam kita untuk membagikan kekayaan Allah. Roh Kudus mengurapkan unsur diri Allah dan menyalurkan sifat kudus Allah sehingga kita dapat dikuduskan. Roh Kudus sedang mengubah kita menjadi serupa dengan gambar-Nya dalam kemuliaan yang semakin besar. Yang keempat, Roh Kudus memberikan kuasa dalam pelayanan kita. Roh Kudus memperlengkapi kita dengan kuat kuasa untuk menjadi saksi Kristus dan memberi kita berbagai karunia untuk melayani Allah. Puji Tuhan, betapa ajaibnya karya Roh Kudus yang dapat dialami dengan kaya dan luar biasa. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, terima kasih Engkau masuk dan menyertai kami sebagai Roh Kudus. Kami bersyukur Roh Kudus membuat kami bertobat, percaya, dan dilahirkan kembali menjadi anak Allah. Roh Kudus sedang menguduskan dan mengubah kami semulia dengan Putra-Mu. Bahkan Roh-Mu memberikan kuasa dan karunia kepada kami untuk melayani-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin ya. Sangat baik juga tadi mengenai Roh Kudus ya. Semoga kita juga semakin hari, nanti videonya juga aku akan share di grup ya. Semoga juga menguatkan bahwa kita semakin maju dan mengenal mengenai iman ya. Kita akan bahas pada malam ini di dalam Kisah Rasul ya, pasal yang ke-14 ayat yang ke-8 sampai 28 ya. Semoga bacaan kita setiap hari, yang kemarin dari hari Kamis ya sampai hari Minggu secara pribadi juga bisa membawa kita semakin hari semakin diserupakan dengan gambar putranya yaitu Yesus Kristus. Oke. Kita akan masuk dalam pembacaan kita ya. Yaitu kita akan baca bergantian sama seperti biasa. Di akhir jika ada teman-teman yang mau bertanya atau mau berbagi ya, dipersilahkan. Oke. Tapi sebelum itu, mari sama-sama kita satukan hati, kita berdoa, mohon Tuhan supaya Dia boleh memberikan kita roh hikmat dan wahyu untuk bisa mengenal Allah dengan benar. Oke, mari kita satu hati kita berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan yang kami kasihi, kami sungguh mengucap syukur kepadamu Tuhan atas penyertaan-Mu yang telah Engkau berikan selama kami hidup dalam muka bumi ini. Rahmatilah juga supaya melalui pembacaan Alkitab yang adalah firman-Mu sendiri, yang adalah diri-Mu sendiri, baik secara pribadi maupun bersama-sama, kembali menguatkan kami, juga menyadarkan kami, bahkan menginsafkan kami, supaya boleh Tuhan kuduskan dari dosa-dosa yang ada, sehingga Engkau boleh dimuliakan, kami pun boleh menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kami berada. Oh Tuhan, bukan hanya sekedar agama, tapi justru adalah diri Tuhan itu sendiri menjadi segala kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur, dapatkan teman-teman yang belum bisa bergabung, sertailah mereka. Kami bersyukur Tuhan. Amin. Oke, di Tuhan ya, kita akan baca kurang lebih 20 ayat ya. Jadi kita boleh baca satu orang satu ayat bergantian begitu. Lalu nanti di akhir kita boleh lanjut ke pertanyaan atau
sesi membagikan ya. Oke, kita lanjut dulu nanti baru kita itu ya review lagi. Kisah Rasul pasal 14 ayat 8. Di Listra ada seorang laki-laki yang duduk saja karena kakinya lemah dan lumpuh sejak lahir dan belum pernah dapat berjalan. Ia mendengarkan Paulus yang sedang berbicara. Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Amin. 10. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak." Orang itu pun melonjak berdiri, lalu mulai berjalan kian kemari. 11. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berteriak dalam bahasa Likaonia, "Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Steven. Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes karena dialah yang berbicara. Lalu datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan kurban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Mendengar itu, rasul-rasul itu yaitu Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka lalu menerobos ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru. Ayat 15, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut, dan segala isinya." Pada zaman yang lampau, Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai perbuatan baik, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Amin. Walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, mereka hampir-hampir tidak dapat mencegah orang banyak mempersembahkan kurban kepada mereka. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium dan mereka mempengaruhi orang banyak itu sehingga berpihak kepada mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Oke. 21b dan 22. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang kepadanya mereka percaya. Mereka menjelajahi seluruh Pisidia dan tiba di Pamfilia. Di situ mereka memberitakan firman di Perga. Kembali ke Antiokhia mengakhiri perjalanan kali pertama. Amin. 25-26. Lalu pergi ke Atalia. Dari situ berlayarlah mereka ke Antiokhia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada anugerah Allah untuk memulai pekerjaan yang telah mereka selesaikan. Tibanya di situ mereka memanggil jemaat berkumpul. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka.
dan bahwa Ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Di situ mereka lama tinggal bersama-sama dengan murid-murid itu. Amin. Oke ya. Jadi pembacaan kita sampai di sini untuk perjanjian baru. Perjanjian lama seharusnya juga teman-teman sudah baca pribadi. Oke, jadi terakhir kita baca adalah di Kisah Rasul pasal 11 ya, yang bersama. Tapi setelah itu hari Kamis sampai Minggu teman-teman baca pribadi. Ya, dari pasal 12, 13, sekarang kita masuk ke pasal 14. Oke, jadi pasal 12 kan mengenai bagaimana penganiayaan ya. Nah, penganiayaan, perlakuan semena-mena ya, tentang orang beriman. Nah, hari ini kita juga lihat ya di ayat yang selanjutnya, bahkan di sini dibilang apa, bahwa ini adalah ketika orang Kristen dianiaya, orang Kristen tidak mendapatkan hal-hal yang baik, tapi justru apa, firman Allah makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Ya, benar-benar luar biasa. Kemudian di pasal 13 kita juga melihat bahwa bagaimana orang-orang di sana, ya jemaat-jemaat, mereka disisihkan dan diutus oleh Roh Kudus. Disisihkan yang berarti adalah dipisahkan. Ya, berbeda dengan orang-orang dunia pada biasanya. Oke, lalu kita lihat lagi, mereka di sini apa, di ayat 3 dari pasal 13, mereka berdoa, ya, berpuasa, dan setelah meletakkan tangan ke atas dua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Artinya, Roh Kudus benar-benar memimpin, ya, bukan lagi karena takut akan ini, takut akan itu, tidak. Tapi justru karena ada Roh Kudus, yaitu di dalam kita, menyebabkan kita memiliki juga kedambaan supaya boleh berbicara bagi Tuhan. Terus ya sampai pasal 13 ayat-ayat yang terakhir, teman-teman juga sudah baca harusnya, bagaimana mereka terus ditolak ya, bahkan sama orang Yahudi, ya, orang-orang Yahudi, ya mereka dikatakan di sini ayat 50, namun orang-orang Yahudi mengasuh perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar di kota itu, mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Sekali lagi, ketika ada firman Allah yang mau disampaikan, ya pasti iblis tidak senang dan mengaturkan situasi bagaimanapun caranya supaya firman Allah itu jangan sampai tersebar. Teman-teman sekalian, kita melihat bahwa hari ini juga banyak kejadian yang demikian. Ketika kita mulai sungguh-sungguh ikut Tuhan, ya kan, mulai ada masalah berdatangan, mulai ada penolakan dari lingkungan sekitar, entah dari teman kita, yang memang kita di dalam gereja ya sudah baca kita sudah berdoa, tapi ada lagi lingkungan luar, misalnya sekolah, kampus kita, pekerjaan kita, menuntut kita supaya banyak hal yang dikerjakan sehingga tidak ada lagi kesempatan bagi Allah untuk menyalurkan dirinya, ya. Nah, sehingga kita seperti keran yang mampet, ya kita disibukkan dengan banyak hal. Ya, saya juga mohon maaf ya, tidak bisa bergabung dari kemarin, ya karena sibuk sana sini. Ya, tapi di situ saya kembali belajar bahwa secara pribadi saya juga harus memiliki waktu dengan Tuhan. Ya, meskipun sibuk bagaimanapun, kita harus memiliki waktu yang intim dengan Tuhan 15-30 menit ya. Kita doa, kita baca Alkitab, kita memuji Tuhan. Nah, disitulah bagaimana Tuhan bisa berbicara. Disitulah bagaimana Tuhan bisa memberi kekuatan. Oke. Masuk ke pasal yang 14 tadi, dikatakan di ayat 8 dan 9, ya di Listra, ada seorang yang kakinya lemah dan lumpuh sejak lahir. Jadi nggak bisa jalan. Nah, bahwa di sini kita lihat bagaimana Paulus ya betul-betul memiliki iman yang luar biasa, ya berkata bahwa dapat disembuhkan. Nah, mujizat seperti ini memang hari ini kita perlu belajar untuk misalnya ketemu orang sakit ya kita doakan, ya kita berdoa supaya dia sembuh ya. Nanti kita lihat bagaimana mungkin nggak hari itu juga, tapi minggu depan atau bulan depan, sudah pulih gitu ya. Nah ini artinya apa? Kuasa daripada iman dan doa. Nah teman sekalian, malam ini kebanyakan orang muda kekurangan perkara ini, ya,
iman dan doa. Baru doa sebentar ya, belum dijawab sudah menyerah. Baru doa sebentar ya, lalu ada masalah baru lagi, sudah lemah lagi. Nah, teman-teman, rasul pada zaman ini, pada zaman itu ya, mereka sampai dianggap dewa. Nah, ini bahaya juga ya. Jadi, ini benar-benar orang yang bisa menyembuhkan nih, dewa nih. Tapi apa? Ayat 14 dan 15 ya. Sangat baik bagaimana penjelasan dari Paulus dan Barnabas ya. Mengoyakkan pakaian. Maksudnya sampai benar-benar, ini loh, aku benar bukan dewa, aku ini manusia biasa sama seperti kamu. Ya. Tapi aku di sini bisa menyembuhkan karena ada kuasa pemberitaan Injil. Ya. Jadi teman-teman, kalau kita masih ingat, saya mundur sedikit ya. Kita Roma, pasal yang pertama, ayat yang ke-16 ya. Di sini kan dibilang, sebab aku tidak malu terhadap Injil, karena Injil ada kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya dinyatakan pembenaran oleh Allah yang bertolak dari iman, dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ya, jadi lihat ya. Teman-teman, Paulus dan Barnabas mengaplikasikan ayat ini. Mereka nggak malu terhadap Injil. Mereka terus maju, bahkan sampai dianggap sebagai dewa. Tapi mereka juga tidak mau dianggap sebagai dewa, karena mereka hanya manusia yang diutus oleh Allah. Nah, teman-teman, hari ini bagaimana sikap kita? Kita memiliki sosial media. Teman-teman kita banyak secara online. Memang mungkin masih pandemi ya, masih transisi, belum bisa begitu banyak bertemu teman. Melalui kita, moga Tuhan ada jalan, ya, melalui Juan, Stephen, Axel, ya, Mora, Ganda, Maria, Ella, sama aku juga, ya. Teman-teman kita dimanapun lingkungan sekitar, mereka bisa melihat Kristus. Sebentar lagi aku selesai. Nanti kalau teman-teman yang mau tanya atau berbagi, silahkan. Kemudian, di ayat yang ke-18, ya. Kalau Rasul itu berkata demikian, mereka hampir-hampir tidak dapat mencegah orang banyak mempersembahkan kurban pada mereka. Oke. Jadi ini juga adalah satu perbuatan yang sebenarnya orang-orang itu mengucap syukur. Wah, terima kasih ada yang bisa melakukan mujizat. Ya. Terima kasih atas apa yang telah diberikan oleh Rasul. Nah, teman-teman sekalian, kita juga di dalam penghidupan manusia. Ya, ketika kita berbuat baik, ketika kita melakukan hal-hal yang tidak biasa ya dilakukan oleh orang muda, pasti orang-orang di sekitar juga mengapresiasinya. Wah, terima kasih ya, kami mengucap syukur, misalnya demikian. Nah, teman-teman, itu semua adalah untuk siapa? Tidak lain dan tidak bukan hanya untuk kemuliaan Allah. Ya. Jadi secara langsung berarti saya atau kita tidak boleh merasa bahwa pujian itu buat kita. Karena kalau kita memiliki perasaan bahwa pujian itu buat kita, maka sudah pasti ada kesempatan bagi iblis untuk menyuntikkan dirinya sendiri sehingga kita merasa bahwa saya bisa, saya mampu. Padahal semuanya itu berasal dari Allah. Terus pertanyaannya, apa hubungannya dengan aku hari ini, Kak? Ya, aku kan nggak gitu banyak ya bisa melakukan apa-apa. Justru di dalam ketidakmampuan kita melakukan, kita bisa berdoa lebih banyak. Kita bisa melakukan perkara-perkara yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Kita berdoa misalnya bagi keselamatan teman kita. Keselamatan artinya mereka bisa mengenal Injil. Mungkin hari ini belum dijawab. Mungkin minggu depan juga belum dijawab. Tapi mungkin 3 bulan, 4 bulan, mungkin tahun depan. Ya, Tuhan memberikan kesempatan bagi mereka supaya bisa mengenal keselamatan kekal. Ya, baik. Kemudian di sini katakan bahwa di ayat yang ke-22, ya, di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya bertekun di dalam iman. Baik, iman. Ya, sekali lagi iman, kenapa menjadi perkara yang penting bagi orang Kristen? Ya, karena kalau kita lihat, ya sekali lagi, kita nggak punya dasar apapun yang bisa kita pegang. Ya. Tuhan nggak kelihatan, Allah kita nggak bisa kita jamah, tapi kenapa kita bisa percaya? Ya karena iman. Ya 2000 tahun yang lalu, mati menyelamatkan kita,
memberikan dirinya, ya, bahkan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, ini adalah menunjukkan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Ini sudah diberitahu di depan, ya, bahwa if you want to follow Jesus, ya, this will be more trial upon you. Ya, jadi akan lebih banyak masalah, sengsara yang akan kalian hadapi. Ya, bahkan tidak sedikit orang yang mau mengakhiri hidupnya karena kesengsaraan yang dialami. Ya, hari ini kita masih bisa bertahan dan masih bisa dikuatkan semua adalah karena kasih karunia Tuhan. Amin. Mungkin aku sampai di sini. Nanti kalau ada waktu di akhir aku akan tutup. Ya, silakan bagi yang mau bertanya atau yang mau berbagi. Puji Tuhan. Ya, dari teman-teman sekalian. Amin. Aku juga terkesan di ayat 22 ya, bahwa mereka menguatkan hati murid-murid. Jadi mereka itu apa ya, saling ya, istilahnya tuh saling menguatkan gitu. Walaupun notabene-nya murid-murid di sini kan tanda kutip mereka udah expert ya di bidang pelayanan gitu, tetapi dalam hal menguatkan hati itu ternyata setiap anggota tubuh juga harus saling menguatkan gitu, bahkan mereka bertekun di dalam iman. Jadi hari ini bagaimana kita bisa mempertahankan iman kita juga bergantung kepada circle kita sebenarnya. Kalau circle kita oke, circle kita adalah orang yang juga bertekun di dalam iman, pasti orang-orang di sekitar kita juga bisa menguatkan kita gitu di dalam iman, karena segala sesuatu yang kita kerjakan itu bergantung kepada lingkungan kita gitu. Jadi poinnya adalah kita perlu tahu, kita perlu pilih orang-orang yang mana nih yang bisa menguatkan kita di dalam iman gitu. Sama seperti murid-murid ini ya. Ya sebenarnya kita juga sama seperti mereka gitu. Walaupun kita udah terus baca firman, tapi perkara iman itu juga bergantung kepada orang-orang sekitar kita. Jadi hari ini perlu pilih teman-teman yang maksudnya bukan jadi selektif ya, tapi kalau untuk yang deket banget mungkin harus orang-orang yang benar-benar beriman di dalam Tuhan, karena orang-orang yang demikian tuh bisa kasih kita tuh apa ya, positive mind ya. Jadi kita juga semakin beriman di dalam Tuhan gitu, nggak menyimpang ke jalan yang lain. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih, Maria. Ada lagi dari teman-teman yang lain? Amin. Aku nikmati juga bacaan kita malam hari ini. Tadi Korena udah sebutin ya. Aku nikmati bahwa di sini di sini rasul tuh mereka walaupun orang-orang itu mau menyembah mereka gitu ya, mikir mereka tuh dewa gitu kan. Tapi di sini para rasul tuh bilang mereka tuh hanya manusia gitu, hanya memberitakan Injil gitu. Artinya ya nama Tuhan aja yang dimuliakan gitu. Ya, hari ini ya, kembali juga negur aku gitu. Misalnya ada pelayanan gitu kan, terus mungkin ada salah yang bilang gitu, oh bagus kamu gitu ya kan, kayak memuji gitu kan. Ya semoga ya jangan kita jadi bangga diri gitu ya. Jadi kayak oh aku bisa nih pakai kekuatan aku gitu. Ya tapi biarlah ya Tuhan yang dimuliakan gitu, karena ya ya bukan kita yang bisa gitu, tapi kan Tuhan yang dalam kita yang bisa. Amin. Amin. Baik, terima kasih Axel. Ada lagi dari teman-teman yang lain? Oke, kalau belum ada, berarti aku simpulkan aja ya. Jadi teman-teman sekali lagi,
Jadi yang kemarin juga Axel sudah tambahkan itu sangat baik ya. Semoga kita semakin hari juga semakin mengenal bahwa misalnya nih ya, kita ambil contoh ya. Biasanya di tempat kita beribadah ya, atau kita ikut namanya onsel dan sebagainya, itu pasti ada ya istilahnya rasul juga ya yang diutus ya untuk membicarakan firman Allah. Dan biasanya mereka ya, kalau kita lihat di kebenaran hari ini ya, banyak yang dikutip perbicaraannya. Misalnya ya, kita harus hidup oleh iman, terus tanda kutip, wah Kak Reinhard. Nah itu kan berarti udah salah tuh ya. Memang saya berbicara, tapi kan semuanya ada di dalam Alkitab. Alangkah lebih baiknya pembicaraan orang tersebut ya kita langsung cari dasar ayatnya mana, baru kita share ya. Nah ini loh dasar ayatnya. Jadi sekali lagi untuk menghindari pemujian ya, maksudnya pujian kepada orang. Memang boleh secara personal kita puji, tapi untuk menghindari tidak salah tujuan atau tidak salah sasaran, kita harus belajar supaya ya banyak perkara ya kita berikan kepada kemuliaan nama Tuhan. Oke, jadi teman-teman yang terakhir adalah tadi ya, kita sudah tahu menjadi kita orang Kristen pasti mengalami banyak sengsara. Lalu di ayat 7 dibilang mereka memanggil ya para jemaat berkumpul. Artinya apa? Bukan hanya dari satu golongan atau dari satu kelompok, tapi semua orang beriman berkumpul. Mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Nih, saya lagi dengan perantaraan mereka. Jadi mereka hanya pengantara, ya. Sama seperti misalnya besi, ya hanya pengantar panas. Ya demikian juga dengan kita manusia. Kita adalah pengantar daripada Kristus. Ya. Bukan berarti harus kita yang dituju, tapi melalui kita orang bisa mengenal Kristus. Ya sama seperti melalui para rasul, orang banyak jemaat-jemaat di Antioquia, ya di Roma, di Philadelphia dan sebagainya, Pamfilia, ya mereka bisa mengenal Kristus. Nah, bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Jadi teman-teman, bagaimana seharusnya kita hidup senormal kita hidup sebagai orang Kristen? Ya tidak lain tidak bukan adalah Kristus tersampaikan, Yesus dimuliakan, kita pun mendapatkan sukacita. Karena apa? Karena orang lain boleh diselamatkan, bukan hanya diri kita. Amin ya. Jadi semoga melalui pembicaraan malam ini, teman-teman juga boleh merenungkan. Jika ada yang mau ditanyakan atau dibagikan juga nanti boleh dibagikan di grup dan ditanyakan di grup. Baik, puji Tuhan. Kita sampai di sini ya, teman-teman sekalian. Jadi semoga melalui kita banyak orang juga boleh diselamatkan. Baik, kita sampai di sini, kita akan berdoa ya. Kita doakan tadi untuk Ella ya, dalam kondisi yang kurang baik, boleh cepat pulih. Lalu Juan ya, juga akan mengalami ujian ya dari Mora, Stephen atau Axel, ada yang bisa didoakan. Ya mungkin Axel juga kita doakan ya, akan melanjutkan sekolah di pertengahan Juli ini. Semoga boleh Tuhan menjadikan Axel menjadi berkat bagi banyak orang. Oke. Oh, Mora juga itu ya, ada apa? Penyelesaian tugas akhir Mora ya. Benar demikian, harusnya ya. Oke, kalau gitu kita berdoa, setelah itu kita akhiri pembacaan kita ya. Amin. Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih. Biarlah malam hari ini kami boleh terus bersandar padamu sebagaimana firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami semua yang hadir di sini boleh memuliakan nama Tuhan dimanapun dan kapanpun. Oh, sungguh dapatkanlah Tuhan juga teman-teman di sini. Ada Axel Tuhan yang akan melanjutkan pendidikan. Dan berkati setelah lulus kuliah ini dia melanjutkan pendidikan sekolah, yaitu sekolah Alkitab. Biarlah Tuhan pimpin. Tuhan dia boleh mencari berkat dimanapun berada, dan juga jaga setiap keluarganya. Tuhan berkati juga ada Juan ya Tuhan yang akan melakukan ujian,
di bulan-bulan ini. Sungguh Tuhan dia boleh mendapatkan hikmat, kepintaran daripadamu. Tuhan juga berkatilah Moraganda dalam proses Tuhan ujian akhir jadi apoteker. Tuhan boleh Tuhan pimpin, Tuhan sediakan jalan, Tuhan sungguh kami percaya Kau adalah Allah Immanuel, Allah El Shaddai. Tuhan juga berkati Ella dalam kondisi kesehatan, bisa pulih, berangsur-angsur Tuhan, sehingga boleh kembali bersukacita bersama-sama dengan kami, melayani, bahwa juga hidup bagi Tuhan. Demikian juga dengan Stephen dalam pekerjaannya, sertai Tuhan rahmati, sehingga setiap hal yang dia laksanakan, langkahnya Tuhan pimpin. Demikian juga dengan Tamaria, juga diriku dan teman-teman yang belum bisa hadir Tuhan, kita kami semakin hari, boleh semakin melihat apa yang Engkau kehendaki bisa terjadi di dalam kami. Berdoa, mulia bagi nama-Mu, Tuhan hanya Dikala yang layak dipuji. Haleluya. Amin.